Kalau dulu pernah rehab, tapi berbayar. Dan itu di luar nalar saya yang harus di luar logika yang dikira murah gini-gini. Ternyata enggak gitu. Akhirnya ketemu nih sama sentra Satria di Baturaden. Nah, tahun berapa? Tahun 2019 tahun 2019 itu ya? akhir, oke. Ketemu yang dengan non biaya, kita dirawat. Pokoknya terima kasih pemerintah deh slogannya. Begitu. Terima kasih pemerintah. Iya. Assalamualaikum Bro Hakim. Waalaikumsalam Kak. Oke, udah kenal kan sama aku? Belum. Belum? Oke, kenalan dulu. Oke, kenalan dulu, baiklah. Aku dengan Sis Indah ya, Sis dipanggilnya Indah, kita Sis oke. Indah. Dan Bro Hakim. Ya, siap. Nama Salam, lengkapnya siapa nih Bro Hakim? Nama lengkapnya Muhammad Lutfi Hakim, Kak. Oke, Muhammad Lutfi Hakim. Selamat datang di podcast Atensi Everywhere. Baru pertama nih ya? Baru pertama kali ini. Oke, ini baru pertama agak-agak Ya. nervous gimana gitu ya? Gimana gitu sih Gimana rasanya ya? agak. Tapi kita hari ini matching loh. Iya? Aku kerudungnya abu-abu, Iya? Bro Hakim bajunya Oh, abu-abu, bisa ya begitu, kan? baiklah. Dan hari ini kita ditemenin sama Bro dan Sis yang lain juga ya. Oh iya, banyak Iya. bro dan nice. Tapi aku pengen ngobrol nih sama Bro Hakim Oke, gimana tentang tuh? perjalanannya Bro Hakim selama di Sentra Satria Baturaden. Yes. Ya, Ya, oke, boleh. udah berapa lama di Sentra Satria Baturaden? Bergelut di sini tuh kurang lebih sudah 2 tahun. 2 tahun? 2 tahunan lebih. 2 tahun ya. Iya, untuk yang rehabnya sendiri itu 1 tahun dari awal akhir Desember 2019 sampai akhir Desember 2020. Nah, itu Oke. selama rehab saya. Rehabnya ya. Ngapain aja biasanya di sentra? Di rehab itu ada banyak kegiatan sih dari awal sampai akhir, terutama benar-benar detail banget yang saya kaget tuh di situ yang luar biasa banget, speechless banget sampai yang pertama kali datang langsung dicari tuh inti masalahnya. Oh, ternyata punya masalah dengan keluarga seperti ini. Oh, ternyata punya masalah dengan narkobanya seperti ini. Oh, saya bilang, "Oke," saya bilang. Awalnya agak nggak terima ini kan, namanya juga pecandu ya kan. Nolak banget ya kan. Tapi akhirnya oke lah, kita coba membuka diri kan. Nah, di situ dengan kunci awal membuka diri. Nah, di screening awal lu biasanya dari pertama masuk kan. Dan setelah di screening ada lagi kita masuk program yang namanya detoksifikasi. Detoksifikasi. Ngapain? Oke. Apa tuh programnya? Kegiatannya ngapain tuh? Di detoksifikasi sih kegiatannya nggak banyak. Kita hanya disuruh rehat untuk merasakan putus zat. Nah, Susah nggak nih? Susah banget. Susahnya gimana? Susah. Rasanya gimana sih untuk menolak gitu tuh? Ya rasanya kayak gimana ya? Panas tapi nggak bisa melawan gitu. Nah, gitu dia. Panas tidak bisa melawan. Nah, oke. Cinta tapi tak terbalas. Alah, ya, baiklah. Bro, Oke, sebelum Ibu. kita jauh nih menceritakan tentang serunya di Sentra Satria Oke. Baturaden, aku pengen tahu kilas balik kamu awal mula itu kenapa bisa terjerumus? Oh, gitu ya. Awalnya itu karena sih yang namanya masih muda ya, labil ya. Pengen coba-coba yang jelas itu cari eksistensi diri. Oke, Wah. eksistensi lagi-lagi ini jadi alasan pertama Oke, ya. benar. Betul. Karena kita belum punya pegangan yang kuat waktu itu ya, masih labil banget SMA-nya. Akhirnya ketemu nih sama teman-teman yang kelihatannya asik. Oh, dunianya malam, ngumpul, banyak temen gini pakai narkoba. Coba pertama, ternyata enak. Ternyata bullshit semuanya. Gitu, banyak ruginya? Rugi banget. Apa Rugi aja banget. ruginya? Ruginya nih, aku pengen tahu Rugi nih. waktu. Rugi waktu, Oke, materi. materi, mahal ya? Mahal banget. Terus, rugi apa lagi? Fisiknya kena juga dong. Fisik ya, Fisik kena juga dong. Gimana secara fisik itu yang Ya, kamu rasain? Waktu itu mental kena sampai ke paranoid, apalagi sampai gigi nih habis. Bisa mempengaruhi fisik, terutama gigi? Salah satunya juga, ya. Salah satunya Begitu, gigi. Oke. Jadi banyak juga ya negatifnya ya? Banyak banget. Lebih banyak negatif ruginya. malah ya dibanding Yes, positifnya. tepat sekali, begitu dia. Oke, itu berapa lama kamu berarti menggunakan? Aktif-aktifnya itu dari tahun 2014 sampai 2019 akhir. Itu lama. Oh, lama Lama ya? ya? Aduh. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa. Tapi selama itu Gimana tuh? kamu nggak sempat terciduk atau kena? Terciduk sih oke, pernah. Pernah? Terciduk. Tapi itu belum menjadi titik balik aku yang waktu itu belum. Oh, jadi masih bandel ya? Masih bandel dulu. Terus Bro. adalah
pernah juga sempat rehab, masih belum juga ini belum ketemu titik baliknya. Nah, pernah akhirnya ini pernah ngerasain sampai yang namanya perceraian ya waktu itu, sampai yang udah paranoid banget ngeliat orang gini aja nih, aduh rasanya kayak apa sih gitu, takut banget gitu dulu kan. Akhirnya udahlah saya putusin diri, pengen keluar nih dari Kalimantan. Saya cari Waktu tempat itu tinggalnya rehab. di Kalimantan Iya, ya? waktu itu di Kalimantan. Nah, cari tempat rehab. Kalau dulu pernah rehab tapi berbayar, dan itu di luar nalar saya yang harus, di luar logika yang dikira murah gini-gini, ternyata enggak gitu. Akhirnya ketemu nih sama Sentra Satria di Baturaden. Nah, Tahun berapa? Tahun 2019 tahun 2019 itu ya? akhir, oke. Ketemu yang dengan non biaya, kita dirawat. Pokoknya terima kasih pemerintah deh slogannya. Begitu. Terima kasih pemerintah. Iya, terima kasih pemerintah. Hashtagnya terima kasih pemerintah. Ya, tapi artinya itu pasti dorongan dari dalam diri kamu juga untuk berubah ya. Iya. Selama di Sentra 1 tahun, mengalami menjalani rehab ya. Kegiatan apa aja yang bikin kamu tadi bilang kaget nih? Kagetnya kenapa? Kita di sana dipaksa untuk putus zat, tapi tidak dikasih sedikit pun zat, sedikit pun tidak ada. Jadi benar-benar kita ngelawan pure dari diri kita sendiri dan dorongan dari petugas-petugas yang ada di sentra itu. Ya, dengan kegiatan-kegiatan yang full banget, yang bikin jenuh. Ngapain aja kegiatannya dari pagi sampai malam tuh? Oke, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi tuh udah diatur. Udah ada jadwalnya gitu. Jadi memang dipikirkan secara detail emang nih dari petugas-petugasnya nih, udah luar biasa saya bilang. Bangun tidur kita di subuh ya, karena saya agamanya Islam. Bangun tidur dari subuh udah disiapkan sholat subuh, habis itu ada kegiatan lagi bersih-bersih, perawatan diri, ada kegiatan pagi yang morning briefing dan sebagainya. Terus ada kegiatan kayak apa ya, pembelajaran gitulah tentang materi-materi. Tentunya kaitan sama penyalahgunaan nafza ya. Ada juga yang tentang tentang membangun bagaimana caranya konsep diri ini dibangun gitu. Gimana sih cari eksistensi diri di luar dari narkoba. Nah, itu yang ternyata saya dapetin tuh gitu. Dapatnya di sentra. Iya, betul. Yang saya dapatnya dari sentra. Keren sudah banget nih ya kan? 1 tahun ya di sentra. Setelah itu 1 tahun lagi apa kegiatannya? Nah, ya setelah 1 tahun di sentra nih, saya akhirnya diperdayakan nih di Sentra Satria di Baturaden. Ada pemberdayaan ada juga pemberdayaan ya di Sentra Satria. Sebelumnya saya belum masuk di itu. Saya masih ikut yang namanya aftercare. Nah, aftercare ini apa nih biasanya? Ini teman-teman di luar pasti pengen tahu. Iya. Sentra Baturaden itu kasih layanan apa aja? Setelah itu apa? Setelah dari layanan rehab di dalam nih, kita nggak hanya sebatas itu, kita diperhatikan ternyata. Setelah pulang kita juga masih diperhatikan untuk gimana sih, ayo ikut kegiatan kita yang namanya aftercare nih. Setelah pulih, nah kita disediakan tempat nih yang namanya PIE. Ada di tempat namanya PIE waktu. Apa PIE? PIE itu Pusat Informasi dan Edukasinya di Sentra Satria. Nah, selain itu kita waktu itu saya dibekali dengan kopi shop. Jadi dikasih nih tempat untuk kamu belajar ya. Betul. Coffee shop ya. Oke. Terus akhirnya belajar nih. Belajar terus. Nah, akhirnya setelah udah ya adalah basic ya, akhirnya dikit-dikit ada basic, kita udah dibekalkan. Nah, kita disiapkan tempat untuk gimana caranya berwirausaha, gimana caranya sih menjalani kehidupan, dan tentunya gimana caranya mendapatkan lingkungan yang nyaman. Pergaulan yang sehat. Nah, ini yang saya dapatkan tuh di sini. Ternyata nggak hanya sebatas sekedar materi materi dan sebagainya. Ini loh yang tentang eksistensi diri gini-gini, enggak. Nah, yang saya dapat ini di sini kenyamanan, terus pergaulan yang sehat, lingkungan yang nyaman, dan tentunya materi juga mengikuti dong. Luar biasa. Tapi kamu akhirnya terbiasa ya dengan kegiatan yang padat, terus juga ikut aftercare-nya ya. Dan itu biasanya ada nggak gesekan sama bro-bro dan sis yang lain? Kan pasti ada teman-teman yang ikut layanan juga kan di sini. Oh begitu. Kayaknya sih kalau untuk gesekan nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Karena saya percaya sama petugas-petugas dan lain sebagainya. Mungkin mereka lebih memikirkan yang mateng. Ini kebutuhannya apa sih gitu.
setelah screening dari awal Jadi itu. dari awal beda-beda ya pelayanannya. Perlakuannya beda-beda. Oke, ya, sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan, tapi aturan untuk melayani rehabnya sama semuanya di dalam begitu. Ya. Ngobrol sama Bro Hakim ini Gimana asik tuh? gitu ya. Oh, terima kasih. Kayaknya sebelumnya pernah ngobrol di publik juga ya. Public speaking-nya oke, ya kan. Jadi Bro Hakim setelah dari coffee shop, kemana lagi tuh Bro Hakim nih? Sempat juga pernah saya jadi konselor di bagian untuk rehab. Ya sekedar sharing-sharing ilmu, sekedar apa sih tentang yang bisa saya bagikan untuk teman-teman. Berjuang bareng-bareng, yuk kita lawan narkoba gitu. Kita bangkit lagi bareng-bareng. Nah itu yang asiknya tuh di situ Kak, ternyata. Mengajak itu susah-susah gampang ya? Iya, susah-susah gampang. Tapi waktu kamu pernah mengalami posisi down ya, sebagai korban penyalahgunaan nafza, gimana tanggapan dari keluarga? Kalau keluarga inti saya sih waktu itu support banget, support system banget, sampai yang ya dibiayain, sampai yang dicariin tempat rehab, sampai yang pokoknya dikasih support banget lah. Nah, yang ya sampai kalau keluarga kecil saya yang waktu itu kan sudah pernah menikah. Nah, karena narkoba, ya memang itu buruk banget dampaknya untuk saya. Fisiknya ya jelas kena, mental saya nggak jelas, nggak kepingin kerja, pengennya yang instan gitu ya kan. Akhirnya memutuskan ya udahlah pisah gitu waktu itu. It's okay, itu bagi saya sebuah titik balik juga, pelajaran juga. Pelajaran pengalaman berharga ya waktu itu. Dengan hubungan keluarga juga akhirnya hancur gara-gara narkoba. Ya, benar. Oke, setelah itu kamu menjalani aftercare ya, coffee shop. Terus ngomong-ngomong SKA nih, ada apa di SKA? SKA. Mas Hakim hadir di SKA-nya Sentra Satria. Iya. Ya. Sebagai apa nih? Tahu begitu. Saya di Sentra Satria di sini sebagai apa ya? Ayo, sebagai apa? Sebagai tim kreatifnya mungkin. Wah, keren. Begitu. Guys, tepuk tangan dulu buat. Thank you. Nih brosis kita nih menjadi saksi hidup ya kan? Ayo, bagaimana perjuangannya Bro Hakim ini untuk melepas belenggu diri yang ada. Itu kan ekspresif banget ya Bro Hakim ini ya. Akhirnya kamu di sini sebagai tim kreatif. Iya. Ini untuk desain SKA ini. Salah satunya juga. Salah satu. Oke, nanti kita juga harus karyawan juga. Oke, kita nanti mau keliling juga nih ngelihat SKA-nya Satria, luar biasa keren dan keren banget kan. Instagramable kalau kata anak zaman sekarang ya Bu ya kan. Kami aja pengen foto-foto mulu di sini, rasanya tidak mau jauh dari sini. Gitu. Oke, tim kreatif ya. Setelah itu setelah itu karyawan juga. Ya begitu Kak. Karyawan ini apa? Biasanya tugasnya ngapain dirimu di sini? Tugasnya saat ada di angkringan, kita di sini Sentra Satria, kita di sini ada angkringan. Ada angkringan. Ada barbershop, terus ada kedai kopi juga ada, terus sablon juga ada. Sablon ya. Sablon baju untuk sekedar edit atau apa gitu. Desain-desainnya bisa, ya. Oke. Berarti kamu bantu ngelola ini juga ya di SKA ini. Memang semua yang ada di SKA ini adalah alumni sentra ya. Alumni sentra. Oke. Luar biasa Bro Hakim perjalanannya dan setelah kamu merasakan titik balik kamu ada di Sentra Satria, kamu berusaha untuk berubah. Selain itu motivasi apa yang ada di dalam diri kamu sehingga kamu berhasil gitu untuk lepas dari tadi yang kamu bilang belenggu? Oke. Kalau motivasi sih karena saya melihat teman seangkatan, teman sejawat itu kayaknya udah pada maju semua, kok udah pada bisa hidup gitu. Kenapa saya masih gini-gini aja, masih terpuruk? Saya coba deh pakai narkoba gitu kan. Ternyata malah yang ada makin terpuruk, bukannya makin bisa menyetarai sama teman-teman gitu. Ini nggak bener nih, saya bilang ini nggak bener nih. Ya udahlah. Makin hancur gitu masa depan ya. Makin hancur masa depan. Nggak jelas, akhirnya udah deh. Saya putusin, bismillah, bergerak, saya pindah. Saya harus berhenti narkoba. Oke, saya mulai dari sekarang gitu. Yes, mantap. Bro. Yes. Buat teman-teman di luar sana. Oke.
yang masih berjuang ya. Kita anggap mereka adalah berjuang ya untuk keluar dan mungkin belum menemukan jalannya. Mungkin sudah. Sudah tapi baru sedikit ya, bergeraknya gitu. baru sedikit bergeraknya. Karena itu kembali lagi ke dalam diri kita masing-masing ya. Apa yang bisa kamu sampaikan untuk teman-teman menguatkan mereka untuk yuk gue bisa, kalian juga bisa. Oke. Jadi gini, nggak perlu nunggu nanti lagi deh kalau untuk berhenti. Nggak perlu nunggu waktu atau apapun itu. Udah jalan aja. Insya Allah kalau niatnya baik, bismillah, bakal ada juga kebaikan yang datang. Begitu juga yang saya tangkap dari sampai saat ini, begitu kita memberikan energi yang positif, orang juga bakalan ngasih energi positif kok untuk kita gitu. Mantap. Energi positifnya nabrak saya nih. Tidak. Energi positifnya nabrak banget. Tapi emang auranya dari awal aku ketemu Bro Hakim ini luar biasa semangat ya. Harus dong. Dan saya berharap semangat ini akan terus berlanjut. Bisa nular juga ke teman-teman Bro dan sisi yang lainnya. Amin. Semangat, ya kan? semangat semuanya. Terus motivasi ini juga bisa sampai ke teman-teman yang di luar sana masih mencari jalan ya, Bro Hakim ya. Bener. Kita nggak pungkiri mereka juga pasti berusaha menemukan jalan, tapi masih minim alurnya, masih minim ya seperti itu ya. Oke, Bro. 3 kata untuk narkoba deh. 3 kata untuk narkoba. 3 kata untuk narkoba. 4 kata gimana? Boleh lah. Boleh ya? Kayaknya nawar jadinya. Kalau 3 kata saya bingung deh. 4 deh. 4 kata untuk narkoba. Oke. 1 tidak cukup, 1000 bakalan kurang. Oke. 1 tidak cukup, 1000 bakal kurang. Jadi berapa kata tuh ya? Berapa ya itu? Ampun, bukannya 4 kata. Oke, tepuk tangan sekali lagi guys. Keren Bro Hakim. Filosofinya apa tuh dari 4 kata yang kamu bilang tadi, Bro? Jadi kalau untuk yang belum pernah coba, jangan deh. Karena 1 aja nggak cukup, apalagi 1000 bakalan ketagihan, mending nggak usah. Dan tinggalin aja. Aku langsung diserbu. 1000 artinya 1 nggak cukup, 1000 kurang. Bakalan kurang. Dan itu nggak usah dicoba. Mending nggak usah dicoba. Ruginya banyak. Banyak Tadi banget. udah disebutin kan. Semoga ini podcast menjadi inspirasi teman-teman di luar sana ya. Terima kasih sudah hadir di podcast Everywhere, podcast Atensi. Nanti kita mau main-main lagi ke sini dengan bro-bro yang lain. Mungkin bisa dikenalin di sini ada bro-bro siapa aja dan si siapa aja. Kenal? Oh, kenalin dari A sampai Z nih, banyak banget ini ya. Kita absen. Bro, pertama bro mana? Yang pertama ada Bro Tama. Halo Bro Tama. Halo Bro Tama. Siapa lagi? Terus ada Sis Anggi. Hai Sis Anggi. Wow, keren. Siapa lagi nih? Nih yang paling keren nih, ada Bro Koko. Hai. Bro Koko. Keren nih kayaknya nih. Salah satu sahabat-sahabat pejuang kita nanti yang bakalan meniru kesuksesan. Ditunggu ya, nanti akan kami undang juga. Ya, semangat. Semangat, pokoknya membangun diri ya. Sudah cukup ya, ini bro-bro yang ada satu lagi nih, motivator kita nih. Yes. Bro Lutfi, halo bro. Halo Sehat? Bro Lutfi, wah mantap nih Bro Lutfi. Oke, terima kasih sekali lagi terima kasih. sudah mengisi podcast Everywhere Atensi ya. Kita ketemu lagi di lain waktu dan semangat selalu buat teman-teman brosis di luar sana yang masih berjuang. Kita doakan kembali pulih dan bisa bertemu dengan keluarga, kumpul dengan masyarakat dan menciptakan energi-energi positif yang seperti Bro Hakim bilang ya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Selamat siang, sore dan malam. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.